Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang pada malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu apa yang sudah bawa pada saat kita datang dalam rumah Tuhan. Ada sakit penyakit, ada masalah, tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, maka apa-apa yang kita butuhkan sebenarnya Tuhan sudah sediakan sebelum kita memintanya kepada Tuhan. Seperti demikian, amin. Haleluya. Oleh sebab itu, sungguhkan hati kita, sungguhkan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memeriksa firman Tuhan, firman yang menjadi makanan kita setiap saat. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita sudah memeriksa sekian lama, saya tidak memperhatikan berapa waktu yang kita pakai untuk memeriksa pada bagian yang ke-6 dari jemaat yang ke-6. Itulah jemaat di Philadelphia. Tetapi malam hari ini saya akan mulaikan dengan jemaat yang terakhir, jemaat yang ke-7 dari 7 rangkaian jemaat-jemaat di Asia yang mendapatkan lawatan Tuhan secara pribadi, yaitu pada ayat yang ke-14 sampai ayat 22, jemaat yang ke-7, jemaat di Laodikia. Ya, ada surat, ada firman Allah yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Saya menunggu semua menemukan masing-masing dalam Alkitab, baca secara pribadi sebab ini sangat menentukan dalam penguraian selanjutnya ya. Ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia aku tegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih ya. Jadi apa yang kita baca tadi adalah surat yang terakhir yang Tuhan tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan 7 jemaat ini gambaran juga buat seluruh gereja Tuhan dari zaman ke zaman. Dan kalau kita sampai pada jemaat yang ke-7, maka secara kronologis jemaat yang ke-7 ini adalah jemaat yang terakhir. Dan jemaat yang terakhir ini adalah jemaat zaman kita sekarang, zaman sebelum Tuhan datang kembali. Keadaannya firman Tuhan itu datang untuk jemaat ini adalah firman yang datang juga untuk kita. Nah, kita lihat di sini dari sekian ayat yang kita baca, nanti kita akan lihat dalam penyenguraian pada hari-hari berikut. Namun secara garis besar saya akan sampaikan pembagian-pembagian dalam Alkitab, dalam surat ini untuk jemaat Laodikia, yaitu ada beberapa, saya bagikan dalam beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama pada ayat yang ke-14, bagaimana dalam setiap jemaat, dalam surat-surat yang Tuhan tuliskan kepada mereka, Tuhan selalu menampilkan diri kepada setiap jemaat secara spesifik. Kenapa? Sebab keadaan dan kebutuhan dari tiap-tiap jemaat juga spesifik, berbeda dari satu jemaat ke jemaat yang lain.
Sehingga Tuhan juga menampilkan diri sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dalam setiap jemaat. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan menampilkan sesuatu, maka ada sesuatu yang menjadi kekurangan dari jemaat itu, dan kekurangan itu dapat dipenuhi, dapat digenapkan dengan apa yang ditampilkan kepada mereka, asal mereka bisa menangkap firman Tuhan, menangkap makna di balik setiap surat yang disampaikan kepada mereka, ya. Yang kedua adalah pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, kalau dimulai dengan penampilan dari pribadi Yesus, ya. Dalam hal ini dia mengatakan, aku adalah Amin, firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Maka bagian yang kedua adalah teguran Tuhan. Ayat mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, itu berarti bahwa Tuhan tahu segala keadaan kita, dan kita tidak bisa bersembunyi, kita tidak bisa kemudian melarikan diri, sebab mata Tuhan itu meneropong sampai di dalam hati batin kita. Kita tidak bisa pura-pura baik, bisa pura-pura tidak ada apa-apa, sebab mata Tuhan itu begitu tembus pandang. Dan dalam surat Ibrani mengatakan bahwa semua kita telanjang di hadapan Tuhan. Sehingga ayat mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, itu benar-benar Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu sedalam apa sakit kita. Tuhan tahu sedalam apa kebutuhan kita. Tuhan tahu segala kekurangan kita. Dan Tuhan tahu juga segala kelebihan kita. Nah, khusus buat jemaat di Laodikia, kalau jemaat-jemaat yang lain punya kelebihan, punya kekurangan, tetapi jemaat di Laodikia tidak ada kelebihan apa-apa. Tidak ada apa-apa yang Tuhan katakan, aku memuji engkau. Dalam hal apa? Tetapi yang ada kekurangan demi kekurangan, kekurangan demi kekurangan. Jemaat ini adalah, kalau saya bayangkan ini sebagai jemaat yang paling buruk dari 7 jemaat. Sebab tidak ada kelebihan apa-apa. Tetapi walaupun jemaat ini jemaat yang paling buruk, Tuhan tidak kemudian langsung menjatuhkan hukuman. Tetapi kalau Tuhan tegur, maka Tuhan ingin jemaat ini boleh pulih kembali. Kalau mereka bisa menangkap teguran Tuhan, bisa pegang teguran Tuhan, maka mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Mereka diangkat, dipulihkan untuk menjadi jemaat yang baik, ya. Selain ada teguran Tuhan, juga ada nasihat Tuhan. Tuhan tidak hanya menegur. Kalau menegur itu sesuatu yang menyakitkan hati, ya. Sehalus apapun saya melihat dalam banyak hal, ya, teguran itu sesuatu yang tidak mudah, saudara, ya. Walaupun maksudnya baik, tetapi waktu itu kemudian dilakukan, ditegurkan, tidak semua orang bisa dengan besar hati bisa menerima teguran, tidak semua. Dan banyak kali sebagian besar, kalau tidak 100%, sebagian besar orang-orang yang menerima teguran itu paling tidak ada rasa terluka. Paling tidak dia rasa tidak nyaman dengan teguran itu. Enggak ada orang mengatakan, terima kasih sudah menegur saya, terima kasih sudah melihat kekurangan saya. Jarang, hampir tidak ada orang yang mengatakan demikian. Paling tidak dia tidak nyaman dengan teguran. Tetapi sehebat apapun teguran Tuhan, kalau kita bisa terima, maka kita akan mengalami kuasa teguran itu menolong kita. Tetapi bukan hanya Tuhan menegur seperti menyatakan kesalahan kita, tetapi juga Tuhan menasihati. Nasihat ini memberikan jalan keluar. Tuhan melihat kesalahan, menyatakan kesalahan kita, tetapi juga Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kesalahan, dalam setiap kekurangan. Sehingga kita boleh merasakan dalam segala kekurangan kita selalu ada jalan keluar untuk sesuatu yang lebih baik. Asal kita taati, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu senantiasa baik dan tidak pernah berubah. Kebaikannya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Baik lewat tegurannya maupun lewat nasihatnya. Nasihat lebih halus, lebih kita merasakan ada sesuatu yang mendorong kita untuk lebih baik lagi, ya. Dan yang keempat, ada janji Tuhan, ya. Pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 ada janji Tuhan. Dan kalau kita lihat janji Tuhan ini dibandingkan dengan 6 jemaat yang lain, maka sebenarnya jemaat yang ke-7 ini jemaat yang paling bobrok, jemaat yang paling rusak. Tetapi janji Tuhan buat mereka, kalau mereka menang,
justru adalah janji yang tertinggi. Tolong baca ayat yang ke-21 dan kita lihat di sini tidak ada jemaat yang mengalami setinggi janji jemaat yang janji kepada jemaat di Laodikia ya. Begitu luar biasa. Oleh sebab itu jangan putus asa kalau Tuhan menyatakan kesalahan kita. Jangan kemudian merasakan begitu seperti tidak berdaya. Tetapi kita dengarkan firman Tuhan itu dan kita alami kuasanya ya. Ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Luar biasa. Tidak ada jemaat yang dijanjikan kalau mereka menang, mereka akan duduk di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Bapa. Luar biasa. Mereka bersanding di atas tahta yang sama. Saya pernah mendengarkan kesaksian seorang teman hamba Tuhan dari suatu negara. Dia begitu bangga, satu saat dia diundang satu conference yang begitu besar dan hamba-hamba Tuhan terkenal berkhotbah di mimbar, dan dia katakan, saya khotbah di mimbar yang sama dengan pendeta pendeta itu ya. Dan saya merasakan betapa bangganya seseorang bisa berkhotbah di mimbar yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda, tetapi paling tidak pada gereja yang sama, pada event yang sama. Ada suatu kebanggaan. Apalagi ayat ini mengatakan Yesus menjanjikan buat jemaat di sini, dia akan duduk bersama dengan kita di tahta yang sama, di waktu yang bersamaan. Itu suatu kemuliaan yang sangat besar, dan itu justru Tuhan berikan, Tuhan janjikan buat jemaat yang paling buruk. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi penghiburan kita. Ada janji Tuhan, kita hidup pada zaman akhir ini. Mungkin keadaan kita seperti jemaat di Laodikia, tetapi ingat, kalau kita menang, bergumul sampai menang, maka hal yang indah Tuhan berikan buat kita sekalian. Amin. Nah, malam hari ini saya akan mulaikan pada bagian yang pertama, yaitu penampilan dari Yesus ya. Kita baca sekali lagi pada ayat yang ke-14. Satu ayat ini ya. Kita Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Tadi saya sudah sampaikan garis besar, garis yang sangat besar, masih sangat belum sangat detail, tetapi sangat garis besar. Dan kita akan lihat sedikit demi sedikit dari apa yang Tuhan akan berikan buat kita ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Sekali lagi kita baca ya. Dan saudara perhatikan, sebab di dalamnya akan ada ungkapan-ungkapan yang akan Tuhan berikan buat kita, bukan hanya untuk kita ketahui, tetapi kita alami kuasanya dalam praktek hidup kita setiap hari ya. Ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Terima kasih. Kita lihat di sini bahwa firman Tuhan dalam setiap jemaat Tuhan berikan melewati malaikat jemaat dalam setiap sidang ya. Itulah bintang-bintang yang ada pada tangan kanannya Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini doa kita. Tadi malam saya berkhotbah untuk kaum muda di tempat ini. Saya katakan salah satu tugas dari kaum muda adalah berdoa untuk pemimpin jemaat, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gembala-gembala sidang. Supaya apa? Ini doa pertama, supaya ada firman Allah. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Efesus. Doakan kami, doakan kepada aku juga. Supaya apa? Supaya kepadaku dikaruniakan perkataan yang benar, firman Allah. Sebab doa ini pasti akan didengarkan kalau ada seruan dari jemaat. Maka kita lihat Tuhan akan memberikan firman-Nya. Dan kali ini jemaat di Laodikia mendapatkan kiriman firman Allah, bagaikan surat, gulungan surat yang ditujukan buat jemaat ini melewati, disebutkan, tuliskan kepada siapa saudara? Malaikat, gembala sidang. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada jemaat demi jemaat. Tuhan juga berbicara langsung kepada kita secara pribadi. Tetapi Tuhan juga menyatakan firman-Nya khususnya ya buat jemaat yang besar itu, kepada jemaat lokal itu melewati hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, biar ini permintaan saya juga buat jemaat. Seringkali jemaat diminta bantuan doa kepada gembala, kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi juga kita juga perlu saling mendoakan. Gembala juga membutuhkan bantuan doa dari jemaat. Apa terutama?
bukan hanya untuk sekedar sakit penyakit, untuk pergumulan, untuk kebutuhan, tetapi yang paling utama, ini kebutuhan yang paling pokok, supaya ada firman Allah. Ada firman Allah, ada keberanian untuk menyampaikan firman yang Tuhan berikan, dan ada pembukaan pintu untuk firman yang sudah ada untuk disampaikan kepada setiap pribadi, kepada setiap jemaat di mana pintu itu dibukakan, ya. Nah, kita lihat di sini, yaitu apa firman yang Tuhan sampaikan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Tuhan tampilkan dirinya, yaitu dalam hal ini dia katakan, inilah firman dari Amin. Ya, jadi dalam hal ini Tuhan Yesus menamakan dirinya sebagai Amin. Biasanya kata Amin ini kita gunakan pada saat doa selesai, menutup doa, atau kalau kita mendengarkan suatu berkat, pengharapan, kita aminkan dengan kata amin. Amin. Untuk sesuatu yang baik kita katakan amin. Tapi kalau saya baca dalam Perjanjian Lama, bahkan waktu orang Israel berkumpul, Tuhan sedang berbicara tentang kutuk, ya, dan orang Israel, jemaat Israel mengatakan amin, amin, amin. Nah, bagi kita apa ini amin? Ya, dalam hal ini disebutkan amin itu adalah saksi yang setia dan yang benar. Ini yang pertama, ya. Amin itu saksi yang setia, yang benar. Sebab perkataan amin itu berarti itu perkataan benar, membenarkan suatu perkataan, membenarkan suatu firman Allah. Tetapi juga, ya, amin itu berarti tentang permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita lihat, amin itu adalah saksi yang benar, pribadi yang benar, sesuatu yang benar dan yang setia. Dan amin itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Dan saya membaca dalam Alkitab, saya mencari dalam Alkitab, saya cari kira-kira pribadi siapa yang mirip-mirip dengan dia. Maka saya menemukan satu pribadi yang adalah amin ini, dia benar, dia setia, dan dia permulaan dari ciptaan Allah. Itu tidak lain adalah firman Allah. Sebab firman Allah adalah sesuatu atau pribadi. Ya, saya tidak mengatakan sesuatu, sebab firman Allah itu adalah pribadi. Firman Allah adalah pribadi yang benar, pribadi yang setia. Dan firman Allah adalah kuasa yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada yang tercipta yang tanpa diciptakan oleh firman Allah. Tanpa firman Allah, maka apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita punyai, Tuhan katakan tidak ada. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita dengarkan. Kalau amin berbicara, firman dari amin, biar kita resapi, kita respon dengan respon yang benar. Nah, saya akan perlihatkan malam hari ini, yaitu amin itu nomor satu sebagai saksi yang setia, saksi yang benar. Saya akan bawa saudara dalam kitab satu ayat Wahyu pasal yang ke-19, kitab Wahyu pasal 19. Pada akhir-akhir dari kitab Wahyu pasal 19, perkataan yang setia dan benar itu juga menunjuk kepada Yesus, dan dia menamakan juga dirinya adalah firman Allah yang setia dan yang benar. Kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 lebih dahulu, ya. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Semoga sudah bisa mengikuti dari ayat ke ayat, ya. Saya tidak pandai untuk mengajar, ya, menerangkan, tetapi dalam segala keterbatasan saya berdoa Tuhan turut bekerja. Roh Kudus yang tidak terbatas itu bekerja di tengah-tengah kita, mengatasi, melampaui keterbatasan manusia, ya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya, ya, ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama, perhatikan, yang setia dan yang benar. Setia, yang benar, saksi yang setia, saksi yang benar. Itulah amin. Ya, amin. Setia dan benar, ya. Terus kan? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya.
dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, Iya. dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, Iya. dan namanya ialah Dan Firman Allah. namanya adalah Firman Allah. Yesus itu sendiri adalah Firman yang menjadi daging. Dia adalah Firman. Dia saksi yang setia dan benar. Dia adalah Firman Allah. Nah, kita lihat satu demi satu, yaitu saksi yang setia dalam hal ini sebagai pribadi yang setia. Yesus sebagai pribadi yang setia, Firman adalah pribadi yang setia. Apa artinya? Dia adalah pribadi yang setia. Ya, artinya bahwa Firman Allah itu selalu ada, kapan saja, di mana saja. Dia tidak pernah mungkir, tidak pernah mangkir, tidak pernah tidak ada. Tetapi Firman Allah itu ada selalu di dalam mengikuti setiap langkah kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, inilah yang harus kita rasakan. Dalam setiap kali kita mendengarkan Firman Allah, bahwa Firman Allah adalah pribadi Tuhan. Mengikuti. Saudara, saya tidak tahu secara rinci apa yang saudara sedang alami. Tetapi kalau saudara merindukan Tuhan, saya rindu untuk mendengarkan suara dari amin itu, saksi yang setia dan yang benar. Saya sangat percaya, walaupun saudara tidak kontak saya, saudara tidak SMS saya, saudara tidak telepon saya tentang masalah saudara, saya akan lihatkan, saudara akan rasakan, saudara akan heran bagaimana Firman Allah itu seperti mengerti keadaan kita, mengerti kebutuhan kita. Firman Allah itu selalu ada, dia setia, dia selalu ada di mana saja, kapan saja. Apapun keadaan kita, dia selalu ada. Kita yang tidak setia, seringkali kita lari dari Firman Allah. Seringkali kita mengabaikan Firman Allah. Tetapi Firman Allah, dia setia, dia selalu ada. Bahkan ayat mengatakan Firman Allah itu selalu ada dan tidak pernah akan ada. Dia selalu ada. Tolong baca satu ayat. Ayat Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Allah itu kekal. Kesetiaannya itu yang selalu ada itu sampai pada kualitas yang namanya kekal. Dia tidak pernah, kadang-kadang ada Firman Allah, kadang-kadang tidak ada. Itu namanya tidak setia, tidak stabil. Tetapi Firman Allah itu setia, di mana saja, kapan saja, dia selalu ada. Tolong baca ya, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Untuk apa kesetiaannya? Mengikuti kehidupan kita di mana saja kita berada. Mengikuti, oh haleluya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-18, maafkan. Ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, ya, sebelum semuanya terjadi. Terima kasih. Ayat mengatakan bahwa setiap kata Firman Allah itu, jangankan satu perkataan Firman Allah, jangankan satu kalimat, jangan satu alinea, jangan satu topik dari Firman Allah, satu iota. Ini alfabet yang paling sederhana dari alfabet Yunani. Tuhan katakan satu iota itu tidak akan lenyap. Bumi dengan segala langit dan bumi ini lebih mudah lenyap daripada satu iota dari Firman Allah itu kan lenyap. Sebab Firman Allah itu kekal. Sekarang, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia selalu ada. Dia selalu setia untuk mengikuti kita. Saudara demikian, amin. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengerti bahwa Firman Allah itu ada, maka apa yang harus kita rasakan di hari-hari ini? Rasakan, kita harus mengerti ini. Bagaimana kita kemudian harus setia juga di saat-saat ada pembagian Firman Allah, supaya kita boleh merasakan dalam segala keadaan itu Firman Allah itu seperti mengikuti kehidupan kita. Sungguh bahagia, sungguh bahagia kalau kita boleh mengalami Firman Allah itu mengikuti kehidupan kita. Bahkan ayat mengatakan Firman Allah itu terlalu dekat. Satu ayat lagi, kitab Ulangan pasal yang ke-30, selalu setia, dekat dengan kita, tidak jauh. Kalau Firman Allah tidak setia, pas kita butuhkan dia jauh. Tapi Firman Allah itu setia, dia ada selalu dengan kita ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-30, kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14. Ulangan 30 ayat yang ke-14. Oh haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini semoga kita boleh mengalami kesetiaan dia ya. Ayat yang ke-14.
tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, Ya. yakni di dalam mulutmu Ya. dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, di saat kita mungkin berpikir, oh bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan firman Allah. Sebab firman Allah itu tinggi, memang firman Allah di langit, di surga. Tetapi Tuhan katakan firman Allah itu sangat dekat kepadamu. Asal kita boleh respon dengan baik. Setiap saat kita boleh mengalami firman Allah itu diperdengarkan kepada kita. Kita mau respon dengan baik. Apa respon kita? Bagaimana kita membuka hati terhadap setiap firman Allah? Bagaimana kita membuka hati? Maka kita akan lihat firman Allah itu sangat dekat dengan kita, kehidupan kita, di hati kita, di mulut kita, di tangan kita untuk kita lakukan. Kalau kita ada firman Allah, menghadapi apapun juga, kita menjadi seperti seorang yang punya jawaban untuk segala macam persoalan. Entah persoalan lagi susah, entah persoalan dalam kelimpahan, entah apapun segala keadaan kita. Seperti kita menjadi orang-orang yang selalu punya jawaban yang benar. Dan kita tidak takut harus bagaimana, harus melakukan apa. Sebab firman Allah menjadi tuntunan kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Dekat di dalam hati kita, dalam mulut kita, untuk kita perkatakan, tetapi dalam tangan kita untuk kita lakukan. Dan kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, kita lihat di sini di dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima, jemaat di Laodikia, ya, jemaat di Laodikia adalah salah satu jemaat yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang sangat amat diberkati oleh Tuhan secara jasmani. Begitu jemaat ini diberkati, dan kalau sudah lihat pada akhir-akhir ini, jemaat-jemaat pada zaman modern ini adalah jemaat yang diberkati secara rohani. Tidak pernah dalam sejarah gereja mengalami seperti apa yang kita alami sekarang. Dalam segala perkara, ya, dalam keuangan, dalam fasilitas, peralatan, dalam apapun, itu tidak pernah dialami. Kalau gereja zaman Pantekosta mula-mula, ya, bagaimana dalam masa pergumulan, masa perintisan, bagaimana mengalami banyak pergumulan, kekurangan. Tapi kalau lihat hari-hari ini, gereja-gereja Tuhan tidak kalah dengan apa yang ada di dunia. Sound system yang ada di gereja tidak kalah dengan sound system yang ada di dunia sana, ya. Semua peralatan yang ada di gereja tidak kalah dengan apa yang ada di dunia. Bahkan seringkali gereja menjadi pionir untuk sesuatu yang luar biasa, ya. Kemewahan yang ada di gereja tidak kalah dengan apa yang ada di dunia, luar biasa. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa? Pada saat mereka mengalami diberkati secara jasmani, itu terbalik dengan rohani mereka. Mereka sangat miskin terhadap perkara-perkara yang rohani. Sebab apa? Mereka terlalu fokus dengan perkara-perkara yang jasmani. Mereka sibuk dengan perkara-perkara jasmani, ya. Berkat jasmani itu begitu melimpah, ya, sehingga apa? Fokus mereka untuk perkara-perkara yang rohani itu kemudian menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada. Begitu mereka berkurang, sampai mereka menepuk dada mereka katakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Seolah-olah mereka tidak membutuhkan lagi apa-apa. Oleh sebab itu, firman Allah itu tidak ada dalam gereja Tuhan. Sehingga kalau kita baca pada kitab Wahyu tadi, bagaimana Tuhan mengatakan, aku mengetuk pintu. Saya mau tanya, ya, kalau tamu mengetuk pintu, tamunya ada di luar apa di dalam? Di luar. Tuhan Yesus, dia adalah amin, firman yang setia dan yang benar. Dia tidak ada dalam gereja, tetapi dia ada di luar. Nah, kita lihat dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima, dan ini seringkali terjadi dalam gereja akhir zaman, ya. Bagaimana mereka untuk firman Allah itu menjadi yang sekian, nomor sekian. Oh, tentang porsi firman Allah dikurangi, diringankan, lebih menekankan pada perkara-perkara yang lain, ya. Dan mengalami begitu miskin, begitu sebenarnya malang, begitu, ya. Segala yang buruk itu ada pada jemaat di akhir zaman ini, ya. Kitab Kidung Agung, dalam kitab Kidung Agung, nah kita lihat ini dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima, Kidung Agung pasal yang kelima. Dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima, ayat yang kedua, Kidung Agung pasal yang kelima, ayat yang kedua, salah satu perkataan ini, ya, itu yang terjadi pada gereja ujian akhir, ya, gereja akhir zaman ini, ya. Ayat yang kedua, perhatikan.
Aku tidur, Ya. tetapi hatiku bangun. Saya tidak bisa menerangkan ini bagaimana orang tidur tapi hatiku bangun. Saya pernah mengalami ya mimpi yang tidak enak, kepengen bangun ya, sepertinya bangun seperti lihat tolong aku, tapi tidak bisa ngomong sudah ya. Ayo tolong aku, gugah aku supaya aku bisa bangun ya. Mungkin itu yang begitu ya. Ya. Tidur tapi hatiku bangun. Seperti sadar, setengah sadar atau sadar, tapi dalam keadaan tidur. Itulah disebutkan. Aku tidur, tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Ya. Bukalah pintu, Dinda manisku. Nah. Merpatiku. Nah. Idam-idamanku. Idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Ya. Bajuku telah kutanggalkan. Ya. Apakah aku akan menakannya lagi? Sebentar. Ayat yang kedua sekali lagi ya. Aku tidur, Ya. tetapi hatiku bangun. Ya. Dengarlah kekasihku mengetuk. Ya, kekasihku ini Salomo ini ya. Salomo itu gambaran tentang hubungan antara gereja dan Kristus. Salomo itu bukan Kristus, tetapi Salomo itu juga menjadi gambaran hubungan Salomo dan Sulami itu seperti gereja dan Kristus ya. Ayat mengatakan ya, bukakanlah aku pintu, Dinda manisku, Merpatiku, ya. Idam-idamanku. Ya, Karena kepalaku penuh karena embun kepalaku penuh embun. dan rambutku penuh tetesan embun malam. Coba bayangkan, kira-kira terjadi pada saat malam, siang, sore? Ya, pagi-pagi, buta, subuh ya. Dan disebutkan, rambut itu penuh dengan embun, penuh dengan tetesan embun. Itu berarti, mempelai pria itu berada di luar mengetuk pintu itu. Bukan dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang lama. Sudah baca ini dalam pengertian yang kudus, dalam pikiran yang kudus. Ya, bukan kita berpikir dengan pikiran yang macam-macam, tapi pikiran yang kudus. Bagaimana Salomo itu, mempelai pria surga itu, gambaran mempelai pria surga, mengetuk pintu untuk waktu yang lama, menunjuk pada kesetiaannya. Untuk apa? Ada kerinduannya. Untuk gereja Tuhan bisa membuka pintu hati terutama, dan mempersilahkan masuk. Tapi apa yang terjadi? Ayat mengatakan, karena gereja Tuhan begitu sibuk dengan urusannya, dengan kebutuhannya, gereja Tuhan tidak membukakan pintu. Akibatnya apa? Dia pergi. Waktu dia pergi, baru membuka pintu, baru mengejar, dia tidak ada lagi. Seringkali karena kita terlalu sibuk dengan keadaan kebutuhan kita melupakan pribadi firman Allah, pribadi Allah sendiri. Dan kita seperti tidak mendapatkan apa-apa. Hati itu begitu kosong menghadapi sesuatu dan kita tidak ada jawaban. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus punya hati yang peka untuk pada setiap kali kita mendengarkan firman Allah, ada kalanya kita merasakan seperti ada ketukan untuk kita bukakan hati kita. Jangan berlama-lama, jangan lama-lama, sebab kita tidak tahu sampai kapan kita akan merasakan ketukan yang sangat lembut itu. Ini ketukan yang lembut ya, bukan ketukan gedor ya. Apalagi pakai kayu dar ya. Bukan didobrak, diketuk ini dengan begitu lembut. Membutuhkan kepekaan. Kalau kita sensitif untuk ketukan hati, untuk ketukan pintu hati kita dari firman Allah, maka kita akan lihat dia akan masuk di dalam kehidupan kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu di hari-hari ini dia setia, begitu setianya untuk waktu yang lama dengar firman Allah. Sebenarnya firman Allah sudah berbicara, tetapi seringkali kita katakan tidak, kita menutup hati. Firman Allah berulang lagi berbicara, tidak. Satu saat, tolong baca ya, baru buka, tetapi sudah terlambat. Kekasihku sudah pergi. Ayat mengatakan ya. Ayat yang ketiga, Bajuku telah kutanggalkan. Ya. Apakah aku akan mengenakannya lagi? nah lebih sibuk ya, nggak mau repot. Seringkali kita beralasan demikian. Aku sudah buka baju pergi, sekarang pakai baju tidur ya. Apa saya untuk pakai baju lagi itu ya? Kakiku telah kubasuh. Ya. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Ada banyak alasan. Padahal firman Allah sudah mengetuk pintu hati untuk sesuatu yang baik. Ya. Tapi kita ada saja alasan untuk mengabaikan firman Allah, untuk menolak firman Allah. Teruskan.
Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Ya. Berdebar-debarlah hatiku. Bukan hanya mengetuk, tetapi sampai memasukkan jarinya ke dalam lubang pintu lebih dalam lagi. Tetapi tetap tidak mau dibukakan. Ada alasan yang lain. Ya, sebenarnya sudah tahu, tetapi tetap tidak mau. Terus kan? Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Ya. Tanganku bertetesan mur. Ya. Bertetesan cairan mur jari-jariku. Ya. Pada pegangan kancing pintu. Ayat yang ke-6, perhatikan. Kekasihku kubukakan pintu. Ya. Tetapi kekasihku sudah pergi. Ya. Lenyap. Ya. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ya. Kucari dia, Ya. tetapi tak kutemui. Ya. Kupanggil, tetapi tak disautnya. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, pada saat kita mendengarkan firman Allah, kita merasakan firman Allah itu seperti mengetuk dengan halus, dengan lembut hati kita. Jangan keraskan hatimu, Tuhan katakan, seperti dalam kegeraman. Tapi kita mau cepat buka, respon, buka hati selebar-lebarnya. Rasulullah katakan, bukalah hati seluas-luasnya, berikan pintu, berikan ruang buat kami, seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Dan kita lihat supaya Tuhan itu masuk. Jangan sampai kemudian, karena kita terlalu sibuk, karena kita banyak alasan, kita tutup pintu hati kita keraskan hati kita. Pada satu saat baru mau membuka pintu. Ayat mengatakan pintu itu sudah terbuka, tetapi yang kita butuhkan, yang kita harapkan bisa masuk, itu sudah pergi. Dan ayat mengatakan, pingsan aku jadinya, ku cari dan tidak kutemui. Ada satu orang yang mengalami demikian. Firman itu begitu setia memberikan tegurannya. Firman itu menyatakan apa, tetapi selalu ada alasan untuk membuka hati. Satu saat dia membutuhkan firman Allah, dan firman tidak ada lagi. Contohnya siapa? Raja Saul. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-28. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Pada saat kepicikan, dia sangat membutuhkan jawaban, dia sangat membutuhkan firman Allah. Tetapi karena dia terlalu lama menolak firman Allah, mengeraskan hati, dan ayat mengatakan tidak ada jawaban. Firman Allah itu tidak datang buat dia. Sebab apa? Bukan firman Allah tidak setia, tetapi dia yang menghinakan firman Allah. Baru mau butuh firman Allah, firman Allah tidak ada lagi. 1 Samuel pasal yang ke-28, suratan 1 Samuel pasal 28. Jangan sampai ini terjadi di saat kepicikan, di saat kita membutuhkan jawaban-jawaban yang sangat nyata. Pada saat itu juga tidak akan ada lagi. Ayat yang keempat, pasal 1 Samuel pasal 28 ayat yang keempat. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju. Ini gambaran percobaan, gambaran masalah, sakit penyakit, atau apapun juga. Masa sukar itu seperti datang berkumpul banyak, bukannya berkumpul diam. Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Ya, kalau sudah masalah demikian, seperti semua itu rame-rame datang mendatangi. Ya, terus kan? Dan berkemah dekat Sunem. Ya. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel. Ya. Lalu mereka berkemah di Gilboa. Ya. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, perhatikan, maka takutlah ia. Ya. Dan hatinya sangat gemetar. Nah, ayat yang ke-6, perhatikan, ayat yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Tuhan tidak menjawab. Baik dengan mimpi, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Padahal ada ayat lain mengatakan bahwa Tuhan berbicara dengan banyak hal, banyak cara. Lewat mimpi, lewat penglihatan pada waktu malam, lewat nabi, lewat apapun juga. Tapi bagi orang-orang yang sekian lama, ya, mengabaikan kesetiaan dari Tuhan, mengetuk pintu hatinya, maka baru dia membutuhkan firman Allah. Maka firman Allah itu tidak ada lagi bagi dia. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Lewat mimpi, lewat urim, lewat nabi, tidak ada lagi. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita mau setia. Ayat mengatakan justru buat kita orang-orang yang hidup pada zaman akhir ini, setia. Ada satu kesetiaan, sifat berjaga, sikap berjaga-jaga kita. Apa? Injil Lukas katakan bahwa bagaimana kita setia untuk pada waktu-waktu pembagian makanan. Kapan saja firman Allah dibagikan, kita mau setia. Sebab kalau kita mengumpulkan firman Allah, kita menerima firman Allah, maka di saat firman Allah dibutuhkan, Yusuf itu contohnya, dia kumpulkan firman Allah walaupun sepertinya dia belum butuh.
Orang lagi kelimpahan, mungkin dia dibodoh-bodohi. Yusuf itu gimana ya? Orang firman itu gandum banyak, ngapain nyimpan gandum? Kita tidak kurang gandum sekarang. Gandum itu murah, berlimpah, nggak perlu disimpan, tidak takut kekurangan, tidak akan kekurangan. Tapi Yusuf setia. Setiap butir gandum itu dia kumpulkan. Satu saat, ya, setiap butir gandum yang dihinakan itu nanti menjadi sangat berharga. Setiap perkataan firman Allah yang dihinakan seolah-olah tidak butuh firman Allah. Satu saat firman Allah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Sebab apa? Menentukan masa depan, menentukan nasib, masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mau setia. Gunakan firman Allah itu setiap saat. Oh, haleluya. Setia untuk menerima kapan saja firman Allah dibagikan, ya. Kapan saja kita mau setia, ya. Sudah percaya demikian, amin? Tetapi juga setia menerima firman Allah itu. Artinya apa juga? Setia untuk menerima apa saja bentuk firman Allah yang disampaikan untuk kita. Kita boleh menerima apa saja bentuk firman Allah. Ini kesetiaan kita. Setia setiap waktu. Kapan saja ada pembukaan firman Allah, kita setia. Tapi kita setia juga apa? Menerima apa saja. Enggak pilih-pilih. Ya, enggak pilih-pilih. Terlalu serius. Terlalu kaku. Terlalu tegang, enak ini, ya, seger-seger, lucu-lucu, ini ringan, enak. Enggak terlalu serius, enak. Ya, tidak, tetapi kita menerima apa saja. Sebab di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, khususnya buat kita yang hidup pada akhir zaman ini, Tuhan katakan seperti kita hidup di zaman jemaat di Laodikia. Bukan waktunya lagi untuk pilih-pilih. Tapi bagi kita di hari-hari ini adalah hari untuk menerima apa saja bentuk firman Allah. Itu kesetiaan kita, ya. 2 Timotius pasal yang keempat. Suratan 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Kita mau setia, ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terima kasih. Tuhan katakan ini waktu yang singkat, ini waktu yang akhir. Bukan lagi waktunya untuk kita milih-milih. Tuhan katakan kita boleh menerima firman Allah, walaupun firman Allah itu menyatakan yang salah. Tadi saya katakan, kalau kita menerima firman yang menyatakan yang salah, terus terang, ndak, kebanyakan mayoritas ndak suka, ndak nyaman, paling tidak. Apalagi menegur. Ya, kalau menasihati mungkin masih, tapi kalau menyatakan dan menegur, seringkali begitu hati itu dikeraskan, ditutup pintu hati dan menolak. Tapi bagi kita di hari-hari ini, setia. Waktu firman Allah menyatakan kesalahan kita, nomor satu apa bentuk kesetiaan kita? Kita mau sadar. Sebab ada banyak kali kesalahan yang kita lakukan, kita tidak sadari. Karena kita tidak tahu kalau itu salah. Sehingga firman Allah dinyatakan untuk apa? Membuat kita sadar kesalahan kita. Pernah saya katakan, kalau ini gelap, kita tidak tahu. Kalau ada coretan hitam di sini, ada areng hitam di sini, kita tidak tahu. Kita baju merah atau baju biru atau baju putih, kita tidak tahu. Baju kita benar atau tidak benar, kita tidak tahu. Baju kita terbalik atau tidak, kita tidak tahu. Bagus atau tidak, kita tidak tahu. Sebab apa? Gelap. Tetapi waktu terang dinyatakan, firman Allah menyatakan, maka kita bisa melihat, oh iya, ada banyak hal yang tidak benar, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehidupanku. Kalau kita setia, waktu firman Allah menyatakan yang salah, apa prakteknya? Kita mau sadar. Firman Allah begitu jelas. Kalau tidak mau sadar, maka apa yang terjadi? Bukannya firman Allah lagi, tetapi penghukuman Tuhan. Dimulai dengan pukulan. Tapi kalau pukulan itu diabaikan, penghukuman akan datang, ya. Yang kedua, saya tidak menakut-nakuti. Yang kedua, waktu firman Allah menegur, apa kesetiaan kita? Yaitu kita mengaku, ya, mengaku dengan lapang dada. Iya, saya salah, ya. Mengaku kepada Tuhan dan kepada sesama. Tetapi juga firman Allah menasihati. Apa bentuk kesetiaan kita? Bagaimana kita menuruti apa yang Tuhan nasihati buat kita? Ada banyak anak-anak Tuhan melakukan sesuatu berlawanan dengan nasihat Tuhan. Tuhan katakan ke kanan, dia ke kiri. Tuhan katakan lurus, maju ke depan, dia mundur. Tapi bagi kita, kalau kita setia,
Apapun firman Allah yang Tuhan berikan buat kita, walaupun itu memang tidak enak, tidak nyaman untuk daging kita, tapi kalau kita setia, maka kita akan lihat dalam setiap respon yang baik. Baik kita sadar, kita mengaku dan kita menuruti. Di sana kita melihat langkah-langkah hidup kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Firman Allah, dia adalah sesuatu yang setia, pribadi yang setia. Yang kedua, firman Allah itu juga adalah pribadi yang benar. Kata benar ini artinya tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Firman Allah itu ya dan amin. Kalau dia katakan A, tidak bermaksud B, tetapi A. Firman Allah itu benar, tidak ada kepalsuan. Walaupun dalam hari-hari akhir zaman ini, zaman seperti hidup di zaman Laodikia ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan yang memalsukan firman Allah. Alkitab sudah mengatakan itu, dan itu banyak terjadi. Apa tujuannya? Demi untuk menyenangkan orang-orang yang mendengarkan, demi untuk menyenangkan telinga. Firman Allah dipalsukan, dimodifikasi begitu rupa, teguran menjadi pujian. Coba bayangkan, saudara, kalau firman Allah seharusnya menegur, justru menjadi pujian. Bagaimana bisa tertolong, saudara? Tapi biar hari-hari ini kita mau mendengarkan firman yang benar itu, ya. Nah, apa respon kita saat kita mendengarkan firman yang benar itu, firman pribadi yang benar itu? Yaitu kita juga harus sesuaikan diri dengan kebenaran firman Allah. Apa itu? Membenarkan firman Allah. Jangan menyangkal, jangan menyanggah firman Allah. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15, saya akan memberikan contoh ini. Ada satu contoh. Ya, Injil Matius pasal yang ke-15. Kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Bagaimana orang-orang yang seharusnya tidak ada bagian apa-apa dari firman Allah. Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan untuk orang-orang lain, tapi aku datang untuk domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Tetapi ada orang yang begitu membutuhkan firman Allah. Dia begitu merindukan firman Allah sebagai pribadi yang benar, untuk memberikan jawaban yang benar untuk setiap masalahnya. Dia sudah mencoba mencari jawaban di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Keadaannya, kehidupannya tidak lebih baik. Masalahnya tidak lebih baik. Kenapa? Jawaban-jawaban itu adalah jawaban-jawaban yang hanya sekedar menyenangkan. Tetapi kita lihat, waktu dia datang kepada pribadi yang benar, dengan perkataan yang benar, dia datang kepada Yesus. Apa perkataan Yesus buat dia? Tetapi walaupun perkataan itu menyakitkan hati, tapi justru dia membenarkan firman Allah. Tolong baca ayat yang ke-14, ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Tuhan datang, dia membutuhkan firman Allah, ya, tetapi tidak ada firman Allah buat dia. Ya, jawabannya itu begitu menyakitkan hati bagi orang-orang yang menerima dengan ketinggian hati. Ayat yang ke-24, perhatikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan, kata perempuan itu. Ya. Benar Tuhan. Kata perempuan itu apa? Benar Tuhan, ya. Namun anjing itu makan remah-remah. Kurang jelas. Sekali lagi ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar Tuhan. Terus, namun anjing itu makan remah-remah, ya, yang jatuh dari meja tuannya. Ya, ayat 28 kita lihat ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ya, hai ibu, ya, besar imanmu, ya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saat dia ingin mendapatkan pertolongan, jawaban, seolah-olah resep dari masalah, sakit penyakit yang dia terima. Apa jawaban Tuhan? Aku tidak diutus kepada orang-orang lain, tapi hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia berseru lagi, Tuhan tolong. Apa jawaban Tuhan? Ayat mengatakan, tidak layak melemparkan roti. Roti itu berbicara tentang firman Allah. Tidak layak melemparkan roti yang dimakan oleh anak-anak
yang ditujukan buat anak-anak ini gambaran bangsa Israel. Firman Allah itu pertama kali dipercayakan buat bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan tidak layak roti itu dibuang kepada anjing. Orang kafir, orang non-Yahudi, non-Israel digambarkan hanya seperti anjing saja. Dengan kata lain Tuhan katakan, kamu anjing, kamu tidak boleh menerima firman Allah. Tapi kita lihat, orang yang setia, orang yang membenarkan firman Allah, selalu ada yang baik dalam kehidupannya. Dia katakan apa? Benar Tuhan. Dia tidak katakan Tuhan, engkau katakan saya anjing, engkau samakan aku dengan anjing. Ya, enggak sembunyi apa-apa daripada saya dihina. Tidak. Tapi dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhannya. Bagaimana Tuhannya? Bagaimana dia membutuhkan pertolongan Tuhan dan membenarkan firman Allah yang menyatakan keadaannya. Ya. Dan kalau Tuhan yang mengatakan engkau tidak lebih dari anjing, maka perkataan Tuhan bukan sarkasme, bukan melebih-lebihkan, tetapi perkataan Tuhan sebenarnya adalah keadaan yang sebenarnya. Itulah kita bangsa kafir, bagaikan anjing yang mengulang-ulang kali perbuatan-perbuatannya, seperti kembali lagi kepada muntahnya. Tetapi kalau kita membenarkan firman Allah, maka apa yang terjadi? Tuhan katakan, besar imanmu perempuan. Hai perempuan, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan ayat mengatakan, setiap penghargaan kita kepada firman Allah itu menghasilkan keajaiban firman Allah. Firman Allah itu ajaib, benar saudara? Firman Allah itu ajaib, ada kuasa. Dan ayat mengatakan, seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga masalahnya itu diselesaikan. Oleh sebab itu, kalau kita membenarkan firman Allah, dia setia, dia benar. Kita juga setia dan kita juga membenarkan firman Allah, supaya kita boleh mengalami dibenarkan oleh firman Allah. Kalau kita dibenarkan, kita ditolong oleh Tuhan, kita ditolong oleh firman Allah, maka kita akan mengalami sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini yang harus kita mengerti ya, bahwa dia adalah yang setia dan yang benar. Amin, saudara kasih. Dia amin, dia yang setia dan yang benar. Itulah firman Allah. Dan yang kedua apa? Yang kedua disebutkan juga, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Dia adalah permulaan sebelum ada segala sesuatu. Pada mulanya adalah firman Allah. Sebelum ada sesuatu adalah firman Allah. Tolong baca ya. Kitab Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Tidak ada yang terjadi tanpa firman Allah. Saudara bisa sebutkan apa yang ada di dunia ini? Semua itu diciptakan oleh firman Allah. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Oh, haleluya. Sebelum ada segala sesuatu, firman Allah itu adalah yang pertama-tama dari segala-segalanya ya. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Kitab Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Oleh sebab itu kita harus pegang ini. Dia adalah yang pertama dari semua ciptaan Allah, tetapi juga dia ada kuasa untuk menciptakan. Sebab kalau dia tidak ada yang tercipta. Sehingga dia juga punya kuasa menciptakan segala-galanya ya. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu tadi saya katakan, firman Allah itu bukan sesuatu, bukan benda, tapi firman Allah itu pribadi. Kenapa? Sebab ayat mengatakan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Allah itu pribadi, saudara. Ya, teruskan ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa dia. Dan tanpa firman. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ya. Dari segala yang telah dijadikan. Terima kasih, ayat mengatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh firman Allah. Sebab firman itu adalah yang pertama dari segala yang ada. Oh, oleh sebab itu di hari-hari ini, walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi kalau kita punya firman Allah, maka segala-galanya dapat terjadi, dapat diciptakan oleh firman Allah. Seperti demikian, amin. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana firman Allah itu menciptakan ya. Dalam 3 bentuk penciptaan. Yaitu yang pertama, firman Allah
itu mengubahkan dari biasa menjadi luar biasa. Oh, haleluya. Dari biasa menjadi luar biasa. Ini mungkin masih banyak yang dapat dikerjakan, dapat dilakukan oleh orang-orang biasa. Ada seniman-seniman. Saya lihat banyak seniman-seniman dari barang-barang yang biasa, ya bahkan sampah, bro. Itu kemudian di tangan seniman ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Ada seniman-seniman membuat karya seni dari tunggul kayu jati, bro. Yang sering kali yang diambil cuma kayu jatinya, yang akar-akarnya dibuang, kadang-kadang dijadikan kayu api, ya. Tapi untuk orang-orang yang smart, expert dalam bidangnya, ya, dia ciptakan menjadi sesuatu yang sangat mahal, bernilai seni. Kita lihat ini, firman Allah sebenarnya lebih dahulu dari itu. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang kedua, ya kita tadi baca mulai Injil Yohanes pasal 1, kita lihat Injil Yohanes pasal yang kedua, bagaimana ini pada saat Yesus berada di bumi ini, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan ayat mengatakan, di dalam dia ada kuasa apa? Menciptakan. Dan kita lihat, pertama kali keajaiban Tuhan terjadi di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua ini, Injil Yohanes khususnya, adalah bagaimana dia menciptakan, mengubahkan air jadi apa? Anggur. Air itu sesuatu yang biasa. Bahkan kalau kita lihat di sini, air yang digunakan itu adalah air untuk kebiasaan, adat istiadat orang Israel untuk cuci tangan, cuci kaki. Setiap orang Israel di mukanya, di muka rumah ada apa namanya itu kayak tempayan untuk berisi air. Setiap orang datang harus cuci tangan, cuci kaki. Seperti wastafel zaman sekarang mungkin, ya, demikian, ya. Zaman dulu ada demikian, ya. Tetapi pada saat pesta nikah itu, apa yang sangat utama, yang sangat primer, yang sangat, ya, hakiki dalam pesta nikah adalah air anggur. Dan ayat mengatakan air anggur itu habis. Sesuatu yang sangat, ya, prinsip dalam pesta nikah. Ini juga dalam nikah adalah kasih itu habis. Ya, seringkali orang pikir nikah itu kalau ada uang ya jalan, ya. Kamu nikah terus mau makan apa kalau tidak ada uang, ya. Pikirnya yang nomor satu dalam nikah adalah uang, ya. Tapi kemudian uang ada, tetap kurang. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang. Dan kurangnya itu tidak bisa diganti dengan apa. Nggak bisa tergantikan dengan apapun juga. Sebab itu yang sangat hakiki dalam nikah. Itu gambaran air anggur. Air anggur itu habis. Dan justru air anggur itu air anggur buatan manusia. Dan kita lihat, kalau kita datang malam hari ini, seperti mengalami kehabisan air anggur dalam nikah kita, rumah tangga kita. Tidak ada lagi gairah, ya. Tidak lagi kehangatan kasih. Semuanya ada, ya. Nggak ada yang kurang, tetapi seperti ada yang kosong. Malam hari ini, firman Allah itu akan menciptakan kita. Amin. Menciptakan dari biasa menjadi luar biasa. Nah, kita lihat pada saat itu habis air anggur, apa perkataan ibunya kepada orang-orang pelayan-pelayan itu, ya. Ayat yang kelima, perhatikan. Ayat yang kelima, pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa saja yang dikatakan Yesus. Yesus itu adalah firman Allah. Apa saja yang dikatakan itu apa? Praktekkan. Perhatikan, praktekkan. Walaupun kita pikir, ngapain saya lakukan ini? Ini perbuatan bodoh. Kita kekurangan air anggur, disuruh nimba air, saudara. Tapi Ibu Yesus katakan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah, amin, saksi yang benar dan setia. Dia adalah permulaan ciptaan. Dia akan menciptakan dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Semua mengalami demikian, amin. Ibadah kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, semua kita akan menjadi luar biasa kalau kita mendengarkan dan melakukan apa saja yang dia katakan. Katakan, lakukan saja apa yang dia katakan. Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan, ya, yang disediakan untuk pembasuhan, ya, menurut adat orang Yahudi, ya. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Sesuatu yang biasa.
Suatu menjadi kebiasaan, bahkan dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Sudah ratusan tahun. Tidak ada yang aneh. Ya biasa. Tetapi kita lihat, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini tidak mudah, saudara ya. Untuk melakukan sesuatu itu tidak mudah. Sebab apa? Pelayan ini orang yang pertama tahu air anggurnya habis. Dia juga, walaupun pelayan itu mungkin dikatakan bodoh, tapi dia juga tahu kalau air anggur habis, dia membutuhkan apa? Air anggur lagi. Ya, sehingga waktu disuruh penuhkan dengan air, timba air dan penuhkan, dia bisa mengatakan, kita tidak butuh air, apalagi air cuci kaki untuk diminum, kita tidak butuh itu. Tapi dia dengarkan perkataan Maria, lakukan saja apa yang dia katakan. Terus kan? Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, coba kita lihat ini, suruh nimba air itu suatu perbuatan bodoh. Lebih bodoh lagi, saudara, sudah tahu itu air, disuruh incip, saudara. Siapa tidak tahu rasanya air, saudara? Kalau orang tidak tahu, masih bisa, tidak tahu. Tapi dia tahu apa yang dia timba, dia tahu itu yang dia cedok itu air, dan dia suruh untuk ngincipi. Perbuatan bodoh untuk orang-orang yang tidak beriman, perbuatan bodoh untuk orang-orang tidak taat. Tapi bagi orang yang taat, itu perbuatan iman. Oh, haleluya, menghasilkan suatu keajaiban. Apa-apa yang tidak ada menjadi ada, apa-apa yang biasa menjadi luar biasa. Terus lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Perhatikan. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Terima kasih. Bagi setiap orang yang taat pada firman Allah, maka dia akan mengalami kuasa firman Allah itu menciptakan segala yang kita butuhkan. Di saat kita membutuhkan air anggur, kita justru mendapatkan air anggur yang luar biasa. Saudara percaya, amin? Di saat kita membutuhkan sesuatu, asal kita taat, walaupun kita dibodoh-bodohi. Butuh uang, malah ke gereja. Ke gereja bukan dapat uang, tambah ngasih uang lagi. Ya, ongkos bensin lah, ongkos transport lah, kolektor lah, apalah. Ya, nggak logis lah. Kamu butuh uang, malah kamu hambur uang. Tapi Tuhan katakan apa? Lakukan saja apa yang dia suruh. Pada saat dia melakukan, maka kita lihat kuasa firman Allah itu menciptakan. Di luar cara bagaimana kita tidak bisa dimengerti. Bagaimanapun juga orang berpikir sampai kapanpun, bagaimana mungkin air itu bisa berubah menjadi air anggur. Tapi apa? Ketaatan itu rahasianya. Kalau kita melakukan apa saja yang diperintahkan oleh firman Allah, maka kita akan mengalami apa-apa yang tidak terpikirkan, Tuhan berikan buat kita. Tidak terbayangkan, Tuhan berikan buat yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mau melakukan ini, kita mengalami kuasa firman Allah dari biasa menjadi luar biasa. Oh, haleluya. Masih bisa dilakukan oleh orang lain, ya. Yang kedua apa, saudara? Dari tidak baik menjadi apa? Baik. Contohnya apa? Bumi mula-mula ini. Bumi mula-mula ini tidak baik, sangat tidak baik. Tolong baca kitab Kejadian pasal yang kedua. Tapi kita lihat, kalau firman Allah itu dinomorsatukan, kalau firman Allah itu diutamakan, Dia menjadi yang pertama, Dia menjadi yang utama. Oh, haleluya. Saya mau mengatakan ini, semoga kita bisa mengerti ini, ya. Ya, bahwa firman Allah itu kalau diutamakan menjadi nomor satu, maka kita lihat keadaan kita yang tidak baik. Kita lihat kuasa firman Allah itu hari demi hari akan menjadi baik. Oh, haleluya. Ayat yang pertama, ya. Kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat 1 itu sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 1. Sama, rohnya sama, ya. Ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk, ya. Mungkin nikah kita belum berbentuk. Kata belum berbentuk artinya kacau balau, ndak karu-karuan. Ya, ndak karu-karuan seperti kapal pecah. Mungkin kita mengalami, ya. Pekerjaan kita, rumah kita, ya, masa depan kita ndak karu-karuan, ndak ada modelnya.
Ditanya nanti kira-kira kamu mau jadi apa? Aduh kacau, mau jadi apa? Saya sendiri tidak tahu mau jadi apa. Sebab apa? Kacau, tidak ada bentuknya, tidak ada modelnya. Ya, terus kan? Belum berbentuk, menutupi samudra kosong, ya kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang dapat dipegang, nggak ada yang dapat dilihat. Ini kosong. Kalau kosong, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan juga. Ini keadaan kita mengalami demikian. Juga gelap gulita, ya. Begitu gelap, menakutkan. Ya, perasaan pertama, kalau kita gelap, perasaan pertama apa, saudara? Bukan tidak bisa lihat saja, takut. Ya. Coba tahu-tahu ini, mati padam semua, padam. Paling tidak, takut. Apalagi anak kecil langsung pegang mamanya, saudara. Kenapa? Takut ya. Gelap itu ketakutan, kecemasan. Itulah keadaan kita mungkin. Ayat mengatakan, tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, di saat bumi itu begitu buruk, bukannya biasa, tapi sangat buruk, lebih besar kuasanya. Ini kita lihat kuasa firman Allah. Pada saat bumi itu sangat buruk, tidak ada keburukan yang sedemikian, gak karu-karuan, kosong, gelap gulita. Ya. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Firman Allah datang, berfirmanlah apa? Jadilah terang. Jadilah terang. Ini suatu perintah. Tuhan berfirman untuk menciptakan apa-apa. Jadilah terang. Terus kan? Lalu terang itu jadi. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ya. Dan Allah menamai terang itu siang. Ya. Dan gelap itu malam. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ya. Itulah hari pertama. Setiap ketaatan pada firman penciptaan. Saya mau mengatakan ini. Setiap ketaatan pada firman penciptaan, maka setiap ketaatan itu akan menghasilkan dari sesuatu yang tidak baik boleh menjadi baik. Hari pertama dimulaikan dengan perkara yang baik. Dari tidak baik menjadi baik. Hari kedua menjadi baik. Hari ketiga menjadi baik. Hari keempat menjadi baik. Bahkan hari yang keenam bukan hanya baik. Tuhan katakan apa? Sungguh amat baik. Luar biasa. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mau praktekkan ini. Kalau kita memiliki kuasa firman Allah, firman yang berkuasa menciptakan, kita orang yang paling bahagia. Firman yang kita punya itu bukan firman yang kosong, tapi firman yang penuh kuasa menciptakan segala-galanya. Dari biasa menjadi luar biasa, dari tidak baik menjadi baik, bahkan sampai satu saat menjadi sungguh amat baik. Amin. Bahkan firman penciptaan itu juga menciptakan apa? Dari tidak ada menjadi ada. Bumi hanya bisa menciptakan dari sedikit menjadi lebih banyak, diperbanyak, ataupun dari jelek menjadi bagus, itu. Tapi bumi tidak mampu, manusia di bumi tidak mampu, dunia tidak mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Firman Allah menjadikan itu, dari tidak ada menjadi ada. Sebagai ayat terakhir di dalam kitab Roma pasal yang keempat, asal kita percaya, membutuhkan percaya ini, keyakinan, iman, membutuhkan iman. Kalau kita tidak percaya, ya tidak ada, tetap tidak ada. Dari tidak ada menjadi tidak ada. Ya. Tapi kalau kita percaya, dari tidak ada menjadi ada. Oh, haleluya. Roma pasal yang keempat, suratan Roma pasal yang keempat, kita mau melihat penampilan dari Yesus. Dia firman Allah. Dia sedang berbicara. Ya, dia saksi yang amin. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, ya. Kitab Roma pasal yang keempat, suratan Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17, kita lihat ini bagaimana Abraham, ya, sebagai bapak orang percaya, dia pegang kuasa firman Allah itu. Bagi dia firman Allah itu bukan suatu perkataan yang kosong, tapi firman Allah itu sangat nyata. Sebab dia bisa merasakan, walaupun mata jasmani tidak melihat, tapi dia boleh mendengarkan, dia boleh merasakan, dan dia alami kuasa firman Allah itu, ya. Ayat yang ke-17, seperti ada tertulis, ya, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Padahal pada saat itu tidak ada bangsa sama sekali, ya, tidak ada anak satu pun, jangankan bangsa, saudara. Anak pun tidak ada, satu pun tidak ada, anak perjanjian, ya. Terus kan,
di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Tapi firman Allah sudah katakan, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang dihasilkan dalam nikah ini, tapi dia tetap percaya. Teruskan. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, Iya. dan yang menjadikan dengan firman-Nya Perhatikan. apa yang tidak ada Apa menjadi yang tidak ada menjadi Ada. ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Ya. namun Abraham berharap juga dan percaya Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, Ya. menurut yang telah difirmankan. Terus. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus. Imannya tidak menjadi lemah, Ya. walaupun ia mengetahui Ya. bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, Terus. karena usianya telah kira-kira 100 tahun, Ya. dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi ayat yang ke-20, Tetapi terhadap janji tetapi Allah, untuk janji Allah, untuk firman Allah, ia tidak bimbang karena sama sekali tidak ketidakpercayaan, bimbang karena ketidakpercayaan. malah ia diperkuat dalam imannya, Ya. dan ia memuliakan Allah. Terima kasih. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan berbicara buat kita, apa yang Tuhan katakan buat kita, apa merupakan janji Allah. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, janjimu baik, tapi realisasinya, realitas yang kita alami justru sebaliknya, berbalik 180 derajat dengan janjimu. Dan kita diperlemah. Sebab apa? Melihat dan merasakan. Tetapi Rasul Paulus katakan, kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat, tapi kita hidup dengan apa? Dari apa? Iman. Kita hidup dari iman. Apa yang kita dengarkan, yang kita percayai, dan kita pegang, dan kita lakukan. Maka kita lihat, ayat mengatakan, dengan firman-Nya Tuhan akan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu di hari-hari ini, apa yang Tuhan janjikan buat kita, jangan lemah karena melihat, loh kok Tuhan katanya sembuh, lebih sakit lagi. Lah katanya ada, tapi tambah habis. Katanya ini, tapi tidak ada. Katanya ini. Tapi kita lihat, jangan lemah dengan apa yang ada kita lihat sekarang, tapi pegang janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi firman-Nya itu ya dan amin, dan sangat berkuasa. Menciptakan, padanya ada kuasa penciptaan. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari yang buruk menjadi sungguh amat baik. Tapi juga dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada satupun yang di dunia yang dapat meniru kuasa dari firman Allah. Hanya ada pada Dia. Dan firman Allah diucapkan buat kita malam hari ini. Apakah kita ragu, apakah kita dilemahkan? Kalau kita pegang, kita adalah anak-anak Abraham, kita adalah anak-anak Allah, orang yang akan mengalami janji Allah itu menjadi suatu wujud nyata, realitas dalam kehidupan kita. Inilah firman Allah, semoga kita boleh mendapatkan berkat dari dalamnya ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini dengan satu lagu, kita akan nyanyikan